Ya, mudah-mudahan di kelas ini ada yang mengambil program studi yaitu pendidikan guru sekolah dasar maupun pendidikan anak usia dini. Nah, yang mana materi kita hari ini yaitu tentang strategi mengerjakan tugas pembelajaran, yang mana mata kuliah ini nantinya itu pada akhir semester itu kalau yang masukan dari SLTA yaitu keberadaannya pada semester 8. Sedangkan yang masukan dari sarjana ini keberadaannya pada semester 2. Ya, lanjut. Nah, ini tujuan daripada workshop kita hari ini, yaitu memantapkan pemahaman mahasiswa tentang PKP melalui tugas-tugas selama workshop berlangsung. Kemudian memberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas PKP dengan baik, serta memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kemandirian, kesiapan, dan strategi dalam mengerjakan tugas-tugas PKP untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang seterusnya memfasilitasi mahasiswa FKIPUT sebagai salah satu unjuk kerja untuk menguasai kemampuan memecahkan masalah pembelajaran dengan menerapkan kaedah-kaedah penelitian, tindakan kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mahasiswa nantinya keberadaan mata kuliah PKP yaitu pemantapan kemampuan profesional. Nah, artinya di sini mahasiswa itu sudah dikatakan profesional di dalam mengajar, bukan lagi hanya guru yang dianggap hanya sekedar menjalankan tugas, namun tidak akan melihat hasil bagaimana siswa kita itu berhasil atau tidak di dalam evaluasi. Namun di dalam pemantapan kemampuan profesional ini diharapkan guru itu benar-benar bertanggung jawab di dalam mengajar, di dalam memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa-siswanya. Nah, ini tugas mahasiswa. Nantinya mempelajari konsep pembelajaran sebagai sistem dan konsep penelitian tindakan kelas. Nah, mungkin kalau yang masukan dari sarjana, ini mata kuliah penelitian tindakan kelas, ini di semester 1 sudah diberikan. Nah, namun nanti yang masukan SLTA, mata kuliah penelitian tindakan kelas ini keberadaannya nanti di semester 6. Nah, yang mana di dalam membuat nanti laporan PKP, ini banyak keterhubungan mata kuliah sebelum-sebelumnya yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Mungkin selain penelitian tindakan kelas, nantinya ada evaluasi pembelajaran, ada kurikulum, ada strategi belajar mengajar yang keterhubungan untuk membuat laporan PKP. Berlatih menemukan dan menganalisis masalah pembelajaran, diantaranya dengan mencermati atau mengakses GPO. Nah, itu guru pintar online. Nah, jadi nanti ada tugasnya, kita masuk dulu ke laman GPO, baru kita di sana akan menganalisis permasalahan apa yang ada di guru pintar online tersebut. Kemudian merancang tindakan perbaikan pembelajaran melalui penyusunan rencana perbaikan pembelajaran sesuai kaedah PPK.
Nah, jadi kalau kita temui di dalam BPO itu nanti ada permasalahan, lalu kita akan merancang tindakan perbaikan apa yang sebaiknya di dalam kita menyusun rencana perbaikan pembelajaran. Kemudian melakukan unjuk kerja perbaikan pembelajaran dari refleksi hingga pembuatan laporan PKP. Nah, diharapkan setelah mahasiswa melakukan unjuk kerja, yaitu praktek mengajar di kelasnya masing-masing nantinya yang akan boleh diamati oleh teman sejawat ataupun diamati oleh kepala sekolah itu sebagai supervisor dengan dilakukan jurnal pembimbingan beberapa kali. Kemudian mahasiswa itu akan merefleksi dirinya. Nah, apa kekurangan-kekurangan di dalam tampil sewaktu mahasiswa itu memberikan pembelajaran. Nah, mungkin juga ada masukan-masukan nanti dari supervisor sebagai kepala sekolah di dalam pengamatannya, sehingga mahasiswa akan merefleksi dirinya di mana kekurangan-kekurangannya sewaktu dia memberikan pembelajaran. Nah, ini konsep yang dimiliki mahasiswa sebelum mengikuti bimbingan PKP. Nah, jadi konsep apa yang harus dimiliki? Yang pertama, ini mahasiswa paham dengan konsep penelitian tindakan kelas. Nah, yang mana penelitian tindakan kelas ini kita akan meneliti bukan di luar sekolah kita, namun langsung di kelas kita sendiri. Nah, kemudian mahasiswa juga paham dengan konsep pembelajaran, baik itu di dalam pembuatan rencana pembelajaran maupun di dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang kami harapkan mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa S1 PGSD maupun S1 PAUD ini adalah mahasiswa yang benar-benar mengajar. Bukan hanya waktu masuk registrasi pertama itu hanya meminta SK. Namun yang kami harapkan benar-benar mengajar. Jadinya nanti tidak sulit di dalam praktek mengajarnya. Nah, kemudian paham dengan pola pembimbingan PKP, yang mana pola pembimbingan ini tidak hanya sekali, namun berulang-ulang sejak registrasi awal atau mulai tutorial sampai berakhir tutorial itu diadakan pola pembimbingan PKP. Minimalnya itu 8 kali pertemuan sesuai dengan baik itu TOEP maupun TTM. Nah, jadi pola pembimbingannya juga ada 8 kali. Kemudian pemahaman kaedah penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, mungkin di semester 1 ini mahasiswa sudah masuk ke dalam penulisan laporan PTK. Nah, itu akan diisi sesuai dengan sistematika yang ada. Sampai nanti keterhubungannya dengan pembuatan laporan PKP. Nah, kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang saya katakan tadi, utamanya dulu berprofesi sebagai seorang guru yang aktif mengajar sebagai guru kelas atau guru bidang studi. Nah, ini ada terjadi waktu masuk sebagai mahasiswa S1 PGSD di Universitas Terbuka, memang dia benar sebagai guru kelas. Nah, namun setelah itu dia hamil pas melahirkan, akhirnya dia digantikan oleh
orang lain. Nah, sehingga untuk kembali ke kelasnya itu tidak memungkinkan karena orang sudah cukup gurunya, sehingga guru tersebut harus mencari SD lain atau sekolah lain yang berfungsi sebagai guru kelas. Nah, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai kita asal mengajar, misalnya mengajar di sore hari sebagai guru tahfiz atau guru Al-Quran, nah itu tidak dibenarkan. Karena yang mengambil S1 guru SD maupun S1 PAUD, ini adalah mahasiswa yang benar-benar berprofesi sebagai guru dan aktif sampai sekarang. Kemudian mengikuti pembimbingan PKP sesuai dengan ketentuan. Nah, artinya kalau pembimbingan itu selama 8 kali, mahasiswa itu benar-benar mengikuti pembimbingan sesuai dengan prosedur. Karena satu saja kita ketinggalan di dalam pembimbingan, maka nanti kita akan sulit untuk menyesuaikan di dalam pembuatan laporan akhir. Lanjut. Nah, ini program pembimbingan PGSD atau PGSM, itu pendidikan guru sekolah menengah. Nah, ini prosedur pembimbingannya kita lihat. Yang pertama itu orientasi mengenai hakikat PKP. Nah, ini selama 8 kali pertemuan oleh tutor, kan 8 kali pertemuan oleh tutor, jadi sudah ada tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Nah, ini jangan sampai kita ketinggalan. Nah, misalnya berselang-selang tidak hadirnya, jadi harus sesuai dengan prosedur. Nah, sini kita lihat berlatih melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Nah, di mana di dalam berlatih melakukan refleksi terhadap pembelajaran, ini kita lihat yang pertama, tutorial pertama itu adalah orientasi atau hakikat PKP. Ini yang akan dijelaskan oleh tutor atau tugas-tugas dari pihak terlibat yang sudah ditentukan dalam PKP. Kemudian refleksi pembelajaran yaitu mengenai identifikasi masalah, analisis masalah, kemudian alternatif dan rumusan permasalahan. Nah, yang kedua ini pembahasan hasil refleksi. Nah, di mana tutor di sini akan menjelaskan cara menyusun RPP atau rancangan pembelajaran dan lembar pengamatan serta instrumen pengumpulan data. Nah, jadi di sini mahasiswa akan berpraktek mengajar, nantinya yang akan diamati oleh teman sejawat atau guru SD yang bersangkutan yang sudah berlatar belakang S1. Baik S1 PGSD maupun S1 PAUD. Nah, jadi pada pertemuan 2 ini masih menjelaskan cara penyusunan RPP-nya. Nah, kemudian yang seterusnya ini review RPP perbaikan beserta lembar pengamatannya. Nah, jadi dari RPP yang kita buat tadi akan direview beserta lembar pengamatannya. Kemudian di sini mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, artinya di sini mahasiswa itu akan berpraktek, kemudian menjelaskan RPP perbaikan siklus 2 yang masih draftnya harus diperbaiki berdasarkan hasil refleksi. Nah, jadi kalau ada RPP kita yang masih kurang, jadi di sini mahasiswa jangan mengartikan bahwa misalnya mata kuliah PKP itu sulit,
Karena di sini ada pembimbingan khusus. Ada pembimbingan khusus di mana di dalam pembuatan RPP maupun di dalam pelaksanaan pembelajarannya kita akan dibimbing terus, bahkan akan direview terus bagaimana sampai akhir praktek pembelajaran sampai pembuatan laporan itu nanti nilainya maksimal. Karena perlu diketahui oleh mahasiswa, mata kuliah pemantapan kemampuan profesional ini minimal nilainya itu adalah B. Jadi kalau nilainya masih B min, itu dikategorikan mahasiswa tidak lulus. Nah, bahkan kalau mahasiswa tidak lulus, ini kerugian ada pada mahasiswa. Selain waktu akan mengulang lagi, juga kerugian yang lainnya itu adalah ekonominya atau uangnya. Karena untuk satu mata kuliah pemantapan kemampuan profesional ini kalau kita mengulang, itu yang akan kita bayar adalah 700.000. Nah, jadi ikuti bimbingan sesuai dengan prosedur, ikuti arahan-arahan tutor. Kalau ada yang kurang mengerti, itu langsung ditanyakan ke tutornya. Nah, karena ini nantinya tahap pembimbingan itu bisa dilaksanakan secara tatap muka oleh yang pelaksanaan PTM-nya tatap muka ataupun TUET yang tutorial webinar. Nah, kemudian mendiskusikan hasil perbaikan pembelajaran. Nah, jadi setelah mahasiswa itu berpraktek membuat RDP, ini ada lagi didiskusikan hasil perbaikannya, kemudian melakukan refleksi terhadap pembelajaran konsep berpraktek. Nah, jadi di sini mengenai tutorial yang 8 kali pertemuan itu baik TUET maupun PTN, di sini semuanya adalah bimbingan. Jadi bimbingannya itu dari tutorial pertama itu sampai tutorial 8 sampai tuntas membuat laporannya. Lanjut. Nah, jadi yang 5 itu menjelaskan sistematika dan komponen laporan PKP. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistematika pembuatan laporan PKP. Kemudian memberikan contoh cara mencari dan mengutip literatur dan sumber lain. Kemudian memberikan contoh penyusunan laporan PKP. Nah, ini khusus mata kuliah PKP ini selain 8 kali pertemuan, itu nantinya juga ada ditambah 4 kali pertemuan itu sebagai bukan seperti masih 8 kali pertemuan di dalam untuk pembimbingan laporan PKP. Nanti keterkaitannya PKP ini yang mengambil mata kuliah PKP ini keterhubungannya nanti dengan Karel. Nah, Karel nanti ada tersendiri lagi pertemuannya dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKP. Khusus untuk yang pendas atau yang keguruan. Nah, kalau yang non pendas itu nanti keterhubungan mata kuliah Karel itu dengan mata kuliah TAP atau tugas akhir program. Nah, yang pertemuan ke-6 ini mereview draft laporan. Jadi setelah dijelaskan oleh rektor mengenai sistematika komponen laporan PKP, kemudian memberikan contoh cara dan mengutip literatur, kemudian memberikan contoh penyusunan laporan. Nah, di pertemuan ke-6 itu setelah mahasiswa menyusun draft laporan, maka akan direview bersama-sama oleh tutor dan mahasiswa. Nah, untuk pertemuan ke-7, lanjut. Nah, ini masih
review laporan PKP sama dengan pertemuan ke-6 sampai memfinalkan dan mensahkan laporan PKP. Nah, jadi mahasiswa diharapkan benar-benar mengikuti pembimbingan ini sampai akhir. Mudah-mudahan laporannya nanti tersusun dengan sempurna. Nah, ini PAUD ya sama dengan yang tadi, sama prosedurnya. Nah, ini keterampilan mahasiswa dalam perbaikan pembelajaran. Nah, jadi mahasiswa di sini harus terampil di dalam melaksanakan refleksi awal, yaitu mengamati pembelajaran sendiri atau kasus pembelajaran yang ada di BPO atau sumber lain dan menyusun lembar refleksi. Nah, refleksi ini adalah tahapan mahasiswa untuk menanyakan ke diri kita sendiri apa sebenarnya kekurangan kita di dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, atau biasanya kalau sudah kita lihat mahasiswa di dalam evaluasi itu kurang dari 60% yang bisa menyerap hasil dari pelaksanaan pembelajaran, maka mahasiswa ini akan merefleksi dirinya gimana kesalahannya sampai siswa yang diajarinya tadi kurang paham dengan materi yang dijelaskan. Nah, misalnya guru tadi terlalu cepatkah menjelaskan, atau guru tadi tidak memberi contohkah kepada siswanya. Nah, atau hanya langsung memberi tugas tanpa memberikan arahan-arahan tertentu. Nah, ini contoh daripada refleksi. Kemudian membuat perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun rancangan perbaikan pembelajaran dan perencanaan perbaikan pembelajaran. Nah, jadi tentunya ini untuk guru yang sudah berstatus sebagai mahasiswa. Di sini kami harapkan di dalam menyusun RPP ini sudah sangat bagus karena ini adalah pekerjaan guru sehari-hari. Kemudian melaksanakan perbaikan pembelajaran setelah menyusun rancangan menyusun RPP-nya, kemudian dilaksanakan perbaikan pembelajaran. Yang seterusnya adalah melakukan pengamatan dan merefleksi ulang. Nah, jadi setelah kita mengajar, kita akan merefleksi ulang lagi apa kekurangan-kekurangan kita di dalam memberikan atau sewaktu kita mengajar tadi. Nah, kita akan melakukan diskusi interaktif dan efektif dalam pembimbingan. Nah, jadi di dalam pembimbingan ini, dari sisi pertama nanti sampai pertemuan ke-8, itu kita ada membuat jurnal pembimbingan. Nah, tanggal pertama misalnya pertemuan pertama bulan apa, nah di situ akan diisi oleh mahasiswa yang dibicarakan dengan tutor itu apa, atau yang dibicarakan dengan supervisor apa. Nah, di situ akan dicatat oleh mahasiswa dan akan ditandatangani oleh tutor. Nah, jadi sama-sama apa di situ yang dibicarakan, perbaikan apa yang akan ditulis dan ditandatangani oleh mahasiswa dan ditandatangani juga oleh supervisor. Jadi setelah membuat jurnal pembimbingan, kemudian menyusun laporan PKP. Nah, tentunya di dalam menyusun laporan PKP ini ada sistematika khusus, apa-apa yang akan diisi, sehingga nanti ada nilai-nilai tersendiri di dalam sistem pembuatan laporan PKP. Nah, ini contoh jurnal pembimbingan nanti yang akan dibuat oleh mahasiswa.
Nah, contohnya hari Kamis tanggal 4 Februari, nah, anggaplah 2023, kegiatannya apa? Mendiskusikan RPP perbaikan pembelajaran. Nah, komentar oleh Totor, alat penilaian harus disesuaikan dengan indikator. Nah, yang mana nantinya contoh alat penilaian ini yang disebut di dalam buku panduan PKP itu ada APKG 1 dan APKG 2. Nah, walaupun sekarang itu belum terbayangkan seperti apa APKG, namun yang bagi sarjana ini mungkin sudah pernah. Karena alat APKG 1 ini adalah alat penilaian kegiatan guru. Kalau APKG 1 ini adalah menilai rancangan pembelajarannya, sedangkan APKG 2 itu nanti adalah menilai pelaksanaan pembelajarannya. Nah, jadi yang dibicarakan pada pertemuan pertama atau jurnal pembimbingan pertama yaitu komentar dari Totor, alat penilaian harus disesuaikan dengan indikator. Nah, yang selanjutnya itu pada jurnal pembimbingan 2, kegiatannya adalah mengamati pelaksanaan. Nah, kalau di atas itu mendiskusikan RPP-nya, rencana perbaikannya, sedangkan yang kedua ini adalah mengamati pelaksanaan pembelajarannya. Nah, komentar dari Totor ini adalah siswa terlibat aktif dalam tanya jawab, kemudian guru terlalu banyak hilir mudik sehingga waktu tidak terkendali. Nah, ini adalah pengamatan dari baik itu teman sejawat maupun guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, tindak lanjutnya apa? Sesuaikan kegiatan guru dengan aktivitas siswa dan waktu yang tersedia. Nah, jadi jangan sampai waktu kita terbuang-buang habis, namun materi tidak tersampaikan. Nah, ini contoh daripada jurnal pembimbingan sampai nanti jurnal pembimbingannya ini di dalam pembuatan laporan akhir. Ya. Nah, ini contoh halaman laporan pemantapan kemampuan profesional. Jadi judulnya apa, nanti kemudian ada lambang. Di situ universitas terbuka, nama mahasiswa siapa, NIM-nya berapa, laporan pemantapan kemampuan profesional, contohnya ini PAUD 4501. Nah, sedangkan yang di bawah untuk pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ini untuk PAUD. Nanti kalau untuk PGSD itu disesuaikan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini halaman mukanya ini nanti seragam semuanya seperti ini, bahkan ukuran-ukuran kertasnya nanti juga akan dijelaskan. Nah, ini sistematika laporan PKP. Jadi halaman pertama tadi judul, kemudian ini nanti ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini dari kepala sekolah. Kemudian ada lembar pernyataan anti plagiat. Nah, ini juga nanti akan diberikan oleh Totor. Kemudian ada daftar isi, kemudian kata pengantar. Nah, biasanya lembar anti plagiat ini bermaterai bahwa apa yang kita buat di dalam laporan PKP ini benar-benar laporan oleh mahasiswa itu sendiri tanpa menyontek punya mahasiswa yang lain. Karena sebelumnya ini tadi sudah dijelaskan apa itu plagiat dan lain-lain. Kemudian ada kata pengantar. Masuk ke bab 1 ini pendahuluan. Nah, jadi sistematika laporan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Semua sistematika ini nanti di dalam laporan mahasiswa itu sama. Tinggal isian-isiannya saja yang berbeda. Nah, misalnya di dalam pendahuluan, latar belakang masalahnya, namun di dalam latar belakang masalah itu ada data awal dalam mengidentifikasi masalah dan analisis masalah.
Nah, itu akan masuk ke dalam latar belakang masalah. Jadi mahasiswa di dalam membuat pendahuluan, itu latar belakang masalahnya harus ada. Kemudian rumusan masalahnya apa, nah, tujuan perbaikan PKP-nya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, jadi sistematikanya sama, hanya penjelasan detailnya itu nanti yang membedakan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Nah, semua dari bab 1 sampai bab 5 sampai daftar pustaka, ini nanti ada alat penilaiannya. Jadi salah satu saja kita tidak mengisi daripada bab-bab ini, maka nilainya akan kurang. Nah, mungkin nanti di slide setelahnya ini ada contohnya. Nah, ini pihak yang terlibat di dalam PKP. Yang pertama ini adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa harus mempelajari panduan PKP. Nanti ada modulnya atau bahan ajarnya yang sudah diberikan oleh Universitas Terbuka. Kemudian mahasiswa melapor ke UPBJJ terkait keikutsertaannya dalam pembimbingan PKP. Nah, ini biasanya sudah otomatis kalau mahasiswa itu paket ada mata kuliah PKP itu otomatis tanpa melapor ke UPBJJ. Nah, yang harus mahasiswa itu adalah mengikuti pembimbingan. Kemudian merekomendasikan supervisor 2 ke UPBJJ. Nanti ada pihak UPBJJ meminta ke tutor siapa supervisor yang akan menilai mahasiswa di kelasnya atau di sekolahnya masing-masing. Jadi dari pihak kami nanti akan meminta 1 nama supervisor yang akan membimbing mahasiswa di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Nah, tentunya kalau supervisor 1 itu adalah tutor mata kuliah yang memberikan bimbingan. Nah, kemudian melaksanakan praktek perbaikan pembelajaran, nah ini wajib. Kemudian menyusun laporan PKP yang nantinya akan diunggah ke aplikasi yang ditentukan. Nah, biasanya ini aplikasinya praktek.ot.ac.id. Nah, namun untuk selanjutnya kalau ada perubahan atau apa ini nanti akan diinfokan oleh tutor. Nah, supervisor 1 ini membimbing mahasiswa dalam proses PKP sesuai prosedur. Nah, supervisor 1 ini tentunya adalah tutor yang memberikan materi pembimbingan dari TTM pertama sampai TTM ke-8. Kemudian menilai proses pelaksanaan PKP. Nah, masih pihak yang terlibat dalam PKP, ini supervisor 2. Supervisor 2 ini mengamati, memberi masukan, dan menilai pelaksanaan praktik perbaikan pembelajaran. Nah, supervisor 2 ini adalah kepala sekolah yang berlatar belakang ijazah yang sama. Artinya kalau mahasiswa itu PGSD, supervisor 2-nya ini harusnya minimal juga sarjana PGSD. Nah, kalau mahasiswanya ini PG PAUD, minimal supervisor 2-nya ini yang berlatar S1 PG PAUD. Nah, baik itu nanti kepala sekolah yang ditempati, ataupun boleh kepala sekolah lain kalau kepala sekolah kita tidak berijazah sesuai dengan yang kami harapkan. Nah, pemeriksa laporan. Jadi yang terkait di dalam PKP ini adalah pemeriksa laporan yang memeriksa dan menilai laporan PKP ini sesuai pedoman penilaian laporan PKP. Ini biasanya yang menilai ini adalah pihak luar. Bisa dari dosen OLM ataupun dosen lain yang ditunjuk.
Nah, ini contoh refleksi proses pembelajaran selama menggunakan lembar refleksi. Nah, ini yang ada refleksi. Nah, misalnya ini juga termasuk jurnal pembimbingan di dalam refleksi, yang mana identifikasi masalahnya kegiatan berbasis semua anak rebut dan tidak mau berbaris. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Penyebabnya apa? Suara guru kurang keras. Jadi tidak terdengar oleh anak bahwa di dalam kegiatan sebelum masuk kelas itu harus berbaris dahulu. Kemudian juga guru belum berdiri di depan kelas. Nah, ini kalau di depan kelas disuruh berbaris. Gurunya saja yang memerintahkan belum berdiri, jadi anak tidak bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, itu penyebabnya. Ini yang terjadi di Piggy PAUD. Nah, ini kalau ini adalah PGSD. Ya, lanjut ya. Ini rekap nilai akhir. Tentunya yang rekap nilai akhir ini yang menilai ini adalah tutor, yang mana rekap nilai praktek kegiatan pembelajaran ini minimal nilai yang diberikan oleh tutor itu adalah 72. Kalau di bawah dari 72, maka dikategorikan mahasiswa itu nantinya tidak lulus. Jadi untuk mata kuliah PKP ini benar-benar diikuti pembimbingannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Karena ini menyangkut nilai dan mata kuliah PKP ini nantinya tidak ada ujian tertulisnya. Jadi nilai murni adalah nilai yang diberikan oleh tutor itu sebagai praktik mengajar, ditambah juga dengan nilai laporan akhir. Nah, jadi jangan sampai mahasiswa tidak mengikuti. Nah, ini yang menganalisis video. Nah, ini juga nanti disesuaikan apakah ini masih berlaku. Karena yang analisis video ini kalau yang dulu dilaksanakan oleh Universitas Terbuka sewaktu COVID kemarin. Nah, jadi kemungkinan pada semester depan ini tidak berlaku karena mahasiswa itu akan dianalisa langsung di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ya, terima kasih. Mungkin mahasiswa sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Pertanyaannya dipanggil. Nah, ya mungkin materi untuk PKP saya cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini bisa disimak dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa yang hadir hari ini. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.